Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andriansa dengan NPM 2401007 dan Perkenalkan, nama saya Nurah Priska Julfania Zahra dengan NPM 2401049. dan Perkenalkan, nama saya Nurwana Dharma dengan NPM 2401029. di sini kami akan menyampaikan video singkat mengenai materi prinsip dasar dan nilai bisnis Islam untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Bisnis Islami dengan dosen pengampu Bapak Endang Syarif SHIMM. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian bisnis dalam Islam. Bisnis dalam Islam merupakan aktivitas ekonomi yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang halal serta sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam perspektif Islam, kegiatan bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi saja, tetapi juga harus memperhatikan nilai moralnya, etika, dan tanggung jawab sosial juga. Islam memandang bisnis sebagai bagian dari ibadah apabila dilakukan dengan niat yang baik dan cara yang benar. Oleh karena itu, seorang muslim yang menjalankan bisnis harus menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, dan tidak melakukan praktik yang merugikan orang lain. Dengan demikian, tujuan utama bisnis dalam Islam adalah memperoleh keuntungan yang halal sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menjelaskan bahwa kegiatan jual beli diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang dilarang. Tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak melarang kegiatan bisnis. Bahkan, Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan berusaha selama dilakukan dengan cara yang halal dan tidak merugikan pihak lain. Selain itu, bisnis dalam Islam juga bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Keuntungan yang diperoleh dari bisnis ini tidak hanya dinikmati oleh pemilik usaha saja, melainkan dapat memberikan manfaat bagi karyawan, konsumen, dan juga masyarakat sekitar. Lalu akan dibahas prinsip dasar dalam Islam yang akan dibahas langsung oleh Nurah Priska. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Andriansa. Materi akan saya lanjutkan mengenai prinsip dasar dalam Islam. 1. Prinsip Tauhid. Prinsip Tauhid merupakan dasar utama dalam ajaran Islam. Dalam konteks bisnis, Tauhid berarti bahwa semua aktivitas ekonomi harus dilandasi oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pelaku bisnis harus menyadari bahwa segala harta dan kekayaan yang dimiliki sebenarnya merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Quran Al-An'am ayat 162. Ayat tersebut menunjukkan bahwa seluruh aktivitas manusia termasuk kegiatan bisnis harus dilakukan semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu seorang pedagang tetap jujur meskipun tidak diawasi oleh pembeli. Lalu pengusaha menyisihkan sebagian keuntungannya untuk bersedekah. 2. Prinsip keadilan. Keadilan merupakan prinsip penting bagi bisnis Islam. Setiap transaksi harus dilakukan secara adil tanpa merugikan salah satu pihak. Islam melarang segala bentuk kecurangan, manipulasi, dan eksploitasi dalam kegiatan ekonomi. Prinsip keadilan bertujuan untuk menciptakan hubungan bisnis yang saling menguntungkan dan tidak menimbulkan konflik antara pelaku usaha dan konsumen. 3. Prinsip kehendak bebas. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan aktivitas ekonomi, termasuk dalam memilih jenis usaha yang ingin dijalankan. Setiap individu memiliki hak untuk melakukan kegiatan bisnis selama tidak melanggar aturan syariat. Kebebasan ini memberikan kesempatan bagi manusia untuk berinovasi, bekerja keras, dan mengembangkan usaha. Namun, kebebasan tersebut harus tetap disertai dengan tanggung jawab moral. 4. Prinsip tanggung jawab. Dalam Islam,
Setiap tindakan manusia akan dimintai pertanggungjawabannya, termasuk dalam kegiatan bisnis. Oleh karena itu, seorang pelaku bisnis harus bertanggung jawab atas segala aktivitas usahanya. Tanggung jawab dalam bisnis mencakup tanggung jawab kepada konsumen, karyawan, masyarakat, serta kepada Allah Subhanahu wa taala. 5. Prinsip keseimbangan. Islam mengajarkan keseimbangan dalam kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Seorang pelaku bisnis diperbolehkan mencari keuntungan tetapi tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat. Prinsip keseimbangan bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan tidak menimbulkan kesenjangan sosial. Sekian presentasi dari saya lanjutkan kepada Andriansah. Baik, terima kasih kepada Nurhab yang telah menyampaikan materinya. Dilanjut kepada materi tentang nilai-nilai dalam bisnis Islam yang akan langsung dibahas oleh Nurwana Dharma. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Andriansah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai dalam bisnis Islam. Nilai-nilai dalam bisnis Islam terdiri dari 4 nilai, yang terdiri dari kejujuran, sidik, amanah, dapat dipercaya, transparansi, dan riba goror. Yang pertama, kejujuran, sidik merupakan nilai utama dalam bisnis Islam. Seseorang pelaku bisnis harus jujur dalam menyampaikan informasi, menyampaikan mengenai produk atau jasa yang ditawarkan, yang tercantum dalam Quran surat At-Taubah ayat 119, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kamu bersama orang-orang yang jujur. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, misal penjual menjelaskan kondisi barang yang sebenarnya kepada pembeli. Yang kedua, nilai amanah dapat dipercaya. Amanah berarti dapat dipercaya dalam menjalankan tanggung jawab nilai amanah. Nilai ini sangat penting dalam menjaga kepercayaan konsumen dan mitra bisnis. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, penjual mengirim barang sesuai pesanan. Pengusaha membayar gaji karyawan tepat waktu. Yang seterusnya ialah nilai transparansi. Transparansi berarti keterbukaan dalam melakukan transaksi bisnis. Semua informasi berkaitan dengan produk harus disampaikan secara jelas kepada konsumen. Contohnya, penjual mencantumkan harga yang jelas kepada produk tersebut. Yang keempat, larangan riba. Riba merupakan tambahan yang diambil secara tidak adil dalam transaksi keuangan. Islam melarang praktik ini karena dapat merugikan salah satu produk. Contohnya menghindari pinjaman seperti bunga yang tinggi, menggunakan sistem bagi hasil dalam usaha. Yang terakhir ialah goror. Nah, goror ialah ketidakjelasan dalam transaksi yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Islam nilai ini sangat dilarang transaksi yang tidak jelas mengenai barang, harga maupun untuk waktu penyerahannya. Contoh, dalam penjual menjelaskan ukuran, kualitas barang sebelum transaksi, dan juga tidak menjual barang yang belum dimiliki atau tidak jelas keberadaannya. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Andriansah selaku moderator. Baik, terima kasih kepada Nurwana Dharma yang telah menyampaikan materinya. Di sini saya akan menyimpulkan materi yang telah dibahas tadi. Bisnis dalam Islam merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang halal dan sesuai dengan syariat-syariat dari agama Islam. Dalam menjalankan bisnis, seorang muslim harus berpegang pada prinsip-prinsip dasar seperti tauhid, keadilan, tanggung jawab, kehendak bebas, dan keseimbangan. Selain itu, bisnis Islam juga menekankan nilai-nilai moral seperti kejujuran, amanah, transparansi, serta larangan terhadap riba, penipuan, dan ketidakjelasan dalam transaksi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dan nilai-nilai tersebut, kegiatan bisnis tidak hanya memberikan keuntungan materi, tetapi juga keberkahan.
Sekian video singkat dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.